sholat tarawih berjamaah di masjid itu. Bapak Ibu yang menghormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi, barangkali materi-materi juga mungkin sudah disampaikan oleh penyampai sebelumnya. Namun tidaklah salah kalau kami ingin sampaikan lagi yang berhubungan dengan apa yang terjadi pada umumnya masyarakat masih menganggap bahwa ini adalah hal-hal yang biasa, yaitu mengenai syirik atau musyrik. Jadi kata musyrik atau syirik ini bisa dikatakan adalah sifat atau tindakan atau perbuatan manusia yang menyekutukan Allah. Jadi kalau kita dalam surat ayat yang diterangkan dalam Al-Quran bahwa orang akan diampuni dosanya, apapun dosanya selain syirik. Jadi kalau kita sudah kena dosa syirik, ini tidak ada ampun lagi. Kemudian apa yang termasuk dalam dosa-dosa syirik atau yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan musyrik atau syirik ini banyak sekali yang diterangkan dalam suatu riwayat yang diterangkan oleh Nabi. Jadi di sini dijelaskan misalkan apabila manusia ini menyembah selain Allah, ini masuk dalam kategori syirik karena menduakan Allah. Kita tahu bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita. Kalau Allah itu yang menciptakan kita, kemudian kita masih menyembah selain Allah, itu namanya syirik. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah menganggap Allah itu sebagai Tuhan, Allah itu sudah dianggap kita sebagai yang menciptakan langit dan bumi ini, tapi kita masih menyembah selain Allah, masih minta tolong selain Allah, masih berdoa kepada selain Allah, itu juga masuk dalam kategori syirik. Dan itulah yang diancam oleh Allah, bahwa manusia tidak akan diampuni dosa-dosanya apabila masih melakukan perbuatan syirik. Kemudian juga di situ disebutkan yang namanya syirik tadi bersujud kepada selain Allah. Bersujud itu berarti menyembah selain Allah. Kemudian juga menyembelih tumbal. Menyembelih tumbal maksudnya misalkan bapak itu menyembelih ayam atau kambing, tapi bukan diperuntukkan untuk Allah. Tidak peruntukannya untuk Allah. Itu juga masuk dalam kategori syirik. Jadi secara ringkasnya atau kesimpulannya bahwa syirik itu adalah perbuatan yang kita atau manusia menduakan Allah, menyekutukan Allah. Allah itu adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi langit, yang nanti akan juga mau menghancurkan bumi langit ini dan ketika kita sudah mendekati atau pada hari kiamat. Nah, itu masih juga kita sekutukan. Kita masih menyembah. Mungkin kalau di sini ada juga yang menyembah pohon, ada yang menyembah, kalau di zaman dulu waktu zaman jahiliyah menyembah berhala dan sebagainya. Jadi itu adalah perbuatan syirik. Dan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Nanti di dalam Quran disebutkan dan dia mengampuni, di dalam Quran disebut dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah akan mengampuni
mengampuni semua dosa kita. Sepanjang kita tobat akan diampuni semua. Tetapi kalau syirik tidak akan mungkin diampuni. Makanya kita jangan sekali-sekali kita memasuki ranah syirik. Jadi jangan sampai kita menyembah selain Allah. Jangan kita minta pertolongan selain Allah. Ada juga mungkin di antara kita ini masih ada yang dukun dan sebagainya. Itu sebetulnya itu ada perbuatan-perbuatan yang mestinya harus kita hindari, karena itu adalah perbuatan syirik. Jadi kita tidak boleh minta tolong selain Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kita tidak boleh menduakan Allah, karena Allah itu yang menciptakan bumi dan langit ini, yang nanti hari kiamat akan menggulung bumi langit ini juga, yang menghidupkan kita, dan akan mematikan kita. Cuma kita tidak tahu kapan kita waktunya, bahwa itu adalah kehendak Allah. Jadi makanya satu perbuatan yang Allah tidak akan mengampuni adalah perbuatan syirik. Kemudian juga di dalam Quran surat Al-An'am juga disebutkan di sini, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi selain tadi itu tidak diampuni dosanya, dosa syirik, juga kalau orang melakukan perbuatan syirik, amal-amal kita semua yang kita lakukan selama ini, misalkan sholat, puasa, sedekah dan sebagainya, zakat dan sebagainya, ini akan habis. Hanya karena kita menduakan Allah, hanya kita menyembah selain Allah, hanya kita berdoa selain kepada Allah, meminta pertolongan selain kepada Allah, itu adalah syirik. Jadi Bapak Ibu, ini perlu kita perhatikan betul, karena dosa syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Zumar ayat 65 disebut di sini, dan sesungguhnya telah diwahyukan padamu dan nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini penjelasan tentang kita ketika kita melakukan syirik, amal-amal kita yang kita lakukan selama ini itu akan habis. Diterangkan juga di riwayat, kalau kita mempercayai dukun, hanya mempercayai saja, itu akan tidak diterima sholat kita selama 40 hari. Itu dalam riwayat yang lain. Jadi memang berat, sebegitu besarnya dosa-dosa syirik. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita meminta bantuan, berdoa, meminta pertolongan kepada selain Allah. Jangan sampai, karena ini adalah dosa yang paling besar. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 93 disebut di sini, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan suatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka ia akan masuk neraka. Jadi dalam hadis ini menerangkan orang yang tidak berbuat syirik itu sudah pasti dosa-dosa yang selainnya diampuni oleh Allah. Ketika kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya, berarti kita akan masuk surga. Tapi kalau ketika kita masih berbuat syirik dan kita mati, itulah kita sudah dapat dipastikan kita akan masuk neraka. Karena apa? Karena tidak diampuni lagi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa yang kita lakukan tidak mungkin diampuni, dan dosa syirik adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Sudah diterangkan baik di Al-Quran maupun hadis bahwa karena dosa syirik itu tidak mungkin diampuni. Jadi mungkin
mungkin Bapak Ibu sudah memahami juga apa itu yang dimaksud syirik. Jadi ketika kita berbuat, ketika kita meminta sesuatu, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah kepada selain Allah, itu sudah pasti dinamakan syirik, karena syirik itu adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah, padahal Allah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan kita mulai dari dulu kita di kandungan ibu kita 120 hari itu sudah di roh kita sudah dimasukkan ke dalam kandungan ibu itu pada umur 120 hari. Ketika itu juga sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa nanti apakah kita nanti akan taat kepada Allah, itu waktu itu. Cuma mungkin Bapak Ibu tidak ada ingat karena alamnya berbeda. Nanti pun mungkin kita dunia ini ketika kita sudah berubah menjadi alam lain, barangkali juga kita banyak yang lupa juga. Makanya kita harus selalu istiqomah. Kita harus sholatnya baik, puasanya baik dan sebagainya. Nanti hindarilah perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Jangan menduakan Allah, jangan berdoa pada selain Allah, jangan beribadah selain Allah, jangan minta tolong, minta perlindungan selain Allah. Jadi itu adalah dosa yang paling besar yang tidak mungkin nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak berbuat syirik, Allah sudah memberikan jaminan karena dosa-dosa lain bisa diampuni. Tidak akan ada riwayat yang lain bahwa walaupun kita punya dosa, memang ada suatu riwayat bahwa nanti kita mungkin bisa saja masuk neraka dulu sebentar, terus nanti dosa hilang itu masuk ke surga. Memang ada juga riwayat seperti itu. Tapi ya harapan kita kan tidak melalui neraka dulu gitu. Karena kalau kita mungkin ibadahnya sudah baik, puasanya baik, sholatnya baik, sedekahnya baik, zakatnya baik, dan semua serba baik, nanti antara pahala dan dosa lebih banyak pahalanya sehingga tidak melalui neraka. Itu memang riwayat banyak sekali yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan manusia sehingga sampai ke surga nanti. Begitu saja Bapak Ibu yang berhormati, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua.